Tapi di harga sekarang sih 1400, lebih baik kita antri beli di bawah. Nanti jualnya di berapa? Di dekat-dekat angka 1450. Itu untuk Akra ya. Terus ada lagi yang nanya, sahamnya aneh banget nih, INDX sama BSBK. Jujur saya nggak pernah lihat ya. Tanah Laut TBK, udah downtrend nih, nyangkut ya mas ya? Atau mbak ya? Saya tadi nggak baca username-nya, maaf. Dia udah berbalik arah, udah downtrend. Volume, apakah dibilang dia bisa mantul naik lagi nggak? Volume belinya masih tipis, saya nggak berani asumsikan dia bisa bergerak rebound di atas angka 296 lagi. Ini pun 2 hari terakhir juga dia ditutup ditarik ya, dalam artian dia sempat di hari Rabu dia sempat naik tertingginya di 332, habis itu tutupannya di 298. Ini naik di harga tertingginya 310, tutupan lagi di angka 292, which is dia nggak boleh naik area di atas angka 300 untuk si INDX ini. Berarti bisa kita asumsikan masih belum ada pembalikan arah. Kalau ternyata sempat tadi beli, let's say ya saya udah nyangkut Mas Haji di angka 340 atau 350 atau bahkan lebih tinggi, mau buyback gitu bilangnya, antri aja, tunggu aja di bawah 240, jangan masuk di harga sekarang. Jadi harus lebih sabar. Kalau misalkan dananya terbatas ya mau nggak mau harus cut loss aja, karena jauh sih dari 240 ke 340, balik modalnya itu kan banyak gitu loh. Untuk bisa dapat cuan sebesar itu agak riskan. Selain INDX tadi apa? BSBK ya? BSBK itu saham apa ya? Wulandari Bangun Laksana TBK. Oh, baru IPO ya? Sahamnya baru IPO. Ini agak menarik nih BSBK nih. Kenapa saya bilang agak menarik? Saham yang biasanya habis IPO itu pasti volumenya itu nggak rata. Tapi di sini teman-teman lihat, walaupun kelihatan nggak rata ya, tapi itu ada patternnya nih. Naik turun, naik turun, naik turun, naik lagi, sekarang turun. Nah, teknikalnya pun juga sama. Maaf. BSBK. Dia ini kan sideways ya. Kalau saya coba gambarkan, ini kan range sideways. Nah, naik turunnya itu kan pas di area sideways-nya nih. Naik turun lagi. Sekarang mau turun. Ya teman-teman, kalau misalkan mau spekulasi beli untuk saham BSBK ini, tapi ingat ya, saya nggak tahu ini bid offernya berapa. Takutnya kalau bid offernya kecil banget, let's say cuma 20 lot, 30 lot, ya mending nggak usah masuk sih. Karena ini saham baru IPO dan saya juga nggak pernah denger. Agak hati-hati kalau misalkan mau masuk. Kalau tadi bilang lucu-lucuan, mending lucuan Cem daripada BSBK tadi. Gitu. Cepin. Wah, Cepin itu harusnya jangka panjang itu sideways-nya juga gede. Tapi jangka pendek dia sudah mulai bergerak uptrend. Kalau kita ngeliatin cuma dari jangka sini aja ya. Tapi balik lagi, Cepin itu memang secara fluktuasi harga itu nggak begitu besar, terus juga secara volume juga nggak begitu banyak. Kalau mau trading sih gini aja deh, saya bilang jujur-jujuran aja lah sama teman-teman. 2 minggu ke depan itu sudah masuk tahun baru nih ya. Ini kan 18, 19, ini habis itu 25, 31. 2 minggu terakhir banyak yang nanya sama saya, potensi nggak sih Santa Claus Rally? Kalau saya ngelihat dari 2 minggu sebelumnya dengan melihat IHSG sih, saya agak meragukan ya. Walaupun masih ada potensi. Tapi saya sebelumnya kalau dulu let's say 80% yakin ada Santa Claus Rally, ada window dressing. Kalau mungkin sekarang itu saya agak mikir 2 kali lah kalau misalkan ditanya ada Santa Claus Rally apa enggak, atau ada window dressing apa enggak. Karena memang secara makro kondisinya itu sedang sangat-sangat tanggung, sangat-sangat kentang. Ya let's say selama setengah tahun terakhir itu nggak ada sentimen apa-apa yang bisa membuat market itu bagus banget. Jadi orang tuh kecenderungan tendensinya jauh lebih defensif, dan sekarang diakumulasikan di akhir tahun orang udah malas trading. Jadi kalau misalkan balik lagi ke Cepin, di mana
volumenya juga mengalami penurunan, volume transaksi harian yang ada ISG itu mengalami penurunan, orang-orang juga semakin terbatas tradingnya tuh nggak jauh-jauh dari saham-saham digital. Kalaupun ada uang masih mereka lebih prefer beberapa yang markirin dananya lah, memilih untuk liburan dan lain sebagainya. Jadi market akan kecenderungan lebih sepi, lebih nggak enak buat trading. Jadi kalau misalkan masuk ke saham-saham kayak gini yang secara bid offernya itu kecil, secara valuasi, secara fluktuasi harga juga nggak begitu tinggi, lebih baik dihindari dulu, karena takutnya kalau nyangkut kan nggak enak, nyangkut 1 bulan sampai di bulan Januari baru naik lagi gitu kan. Kita cari yang nggak pasti-pasti aja nih. Nah, ini malah lucu nih, saya barusan bilang volume habis, volume di market habis, orang kecenderungan banyak yang mulai parkirin dananya di instrumen yang jauh lebih safe. Kalaupun saham pasti saham big caps, tapi yang nanya di komen ini kok semuanya saham-saham aneh-aneh gitu loh. Agak lucu nih teman-teman. Boleh deh saya coba bahasin satu persatu nih. Saya dedikasikan malam ini buat teman-teman yang mau nanya saham aneh-aneh, saya coba bantu. Ada yang nanya Bumi. Bumi nggak aneh sih ya, tapi nggak apa-apa, dia tanya aja. Bumi, teman-teman lihat di bawah nih, volumenya di sini tuh makin lama makin turun ya. Nih, dari sempat tertingginya turun. Setelah dia di mana? Setelah dia dari angka 200 kemarin itu loh. Ketika dia di sini tuh loh. No, volumenya kan tinggi ya, naik, volume tinggi, volume jualnya tinggi, habis itu makin lama makin hilang volumenya. Yang garis putih ini average volume hariannya, average volume selama 20 hari terakhir. Yang ada makin lama makin turun. Ini langsung realisasi di harga sahamnya yang sebelumnya dia bergerak uptrend, dia bergerak downtrend, habis itu malah sideways. Orang udah nggak ada yang trading di Bumi. Ini saya tekankan lagi ya, saat ini orang itu udah nggak ada yang trading di Bumi, jadi lebih baik dihindari dulu. Lebih enak kita trading ke saham-saham lainnya aja gitu. Kalau misalkan mau maksa tetap saya mau main Bumi, ya main aja. Tapi ya inget aja, untuk bisa naik dari angka sekarang nih, angka 170-an closing hari ini, bisa sampai ke 190 tuh saya yakin sampai akhir tahun tuh agak susah. Jadi kalau teman-teman mau masuk ya masuk aja. Tapi potensi naiknya itu dikit. Kenapa? Karena saya ngeliat dari sisi volumenya ini loh teman-teman. Volumenya tuh nggak ada, jadi nggak ada yang narik barang. Entah itu narik ke atas maupun narik ke bawah itu nggak ada. Jadi ngapain kita paksain masuk duluan? Kalau mau parkir barang daripada parkir di Bumi yang banyakkan serta engine-nya, lebih enak parkirnya di BCA aja, atau enggak parkirnya di Bank BRI atau BNI atau Big Bank lainnya gitu loh. Saham aneh IDEA dari 53 sekarang 65. Apakah akan beggar? Tadi kan saya bilang ya, bukan IDEA yang ini ya, bentar, ini nih, IDEA Indonesia Academy. Apakah akan beggar apa tidak? Nah, pertanyaannya gitu ya. Saham itu baru kita bisa baru bisa kita bilang beggar apa enggak ketika sahamnya udah naik duluan. Jadi kita nggak bisa bilang nih, ini bakal beggar nih, karena kan kita belum tahu. Beda kayak misalkan contohnya, coba ya kita lihat Raja ini saham yang beggar dulu, nggak bilang sekarang ya, dulu. Kenapa? Karena dia udah naiknya tuh grafiknya dari harga terendahnya di angka 180, sekarang udah ada di angka harga terakhir 1.900-an. Ini bisa kita beggar, kenapa? Karena udah naik segini. Toh kalau misalkan belum naik nih, let's say harga sahamnya masih di sini nih, masih di sini, masih di angka 200. Dari harga naiknya dari angka 200 ke 250, dibilang ini saham bakal beggar nggak? Saya nggak tahu. Tapi ketika sudah kejadian, beggar nggak? Ya beggar. Sama tadi ada yang nanya apa IDEA ini ya, IDEA nih, apakah dia bilang sahamnya bisa beggar nggak? Saya nggak tahu bisa beggar apa enggak. Bukan IDEA yang ini IDEA apa nih? Maaf, IDEA yang ini nih, IDEA Indonesia Academy. Nah ini ditanya beggar nggak? Ya saya belum tahu karena belum naik 100%, naik 200%. Tapi secara teknikal dia ada potensi karena volumenya itu tiba-tiba ke-create dan harga sahamnya mulai naik, ada di atas EMA 20 yang garis warna hijau, naik ada di atas EMA 100 yang garis warna kuning, dan berusaha mendekati EMA 200 yang ada di garis biru. Ini saya disclaimer, ini saham baru IPO ya, jadi agak hati-hati sama saham-saham yang baru IPO. Karena teman-teman lihat nih, dia IPO itu sempat naik sampai ke sini loh. Tertingginya tuh sempat ke angka 240-an.
Sekarang ada di bawah angka 100. Ya, kalau misalkan mau lucu-lucu, coba masuk aja. Tapi saya nggak berani rekomendasi ya. Nanti ini saya yakin 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan saya live lagi juga marketnya pasti bakal kayak gini-gini aja. Belum ketahuan lah yang bakal nyangkut di saham lucu-lucu kayak gini, sama aneh-aneh gini siapa. Tapi ya lihat aja secara teknikalnya sih dia bergerak uptrend untuk si IDEA ini. Saya tidak tahu buah gimana. Oh, segar kok malah. saya jujur li itu nggak ngikutin loh saham-saham kayak gini nih. Mungkin kalau live sama Kohans bisa nih. Tapi kalau misalkan sama saya ngomongin saham-saham kayak gini sih saya agak kurang mengikuti. Nah, balik lagi ya, buah secara teknikal bagus. Tapi lihat nih, volumenya nggak ada loh teman-teman. Kosong banget loh. Ini paling masuk itu cuma bisa 5 lot, 10 lot. Mentok-mentok 50 lot. Saya coba cek di Terima Ide ya sebentar ya. Kan kelihatan tuh, itu terakhirnya berapa. Apa namanya. Buah. Kuantiti yang antri beli itu cuma 20 lot, 40 lot, 48 lot, 89 lot. Kita beli 10 juta itu langsung ketahuan, langsung bisa naikin harga. Makanya agak hati-hati ya teman-teman kalau misalkan saham-saham kayak gini ya. Ya kalau misalkan mau masuk 1 lot, 2 lot nggak apa-apa lah. Yang which is kalau teman-teman rugi, biasanya kita antri beli 2 lot itu berapa berarti? 2 lot, 180.000. Ya oke lah. Beli 50 lot, 4 juta. Ya masih. Loh, teman-teman lihat deh, teman-teman beli 10 juta ya, itu udah makan 3 harga. Yang which is notabene dia udah naik hampir 1%. Kocak nggak saham-saham kayak gini tuh?